hadirin sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Raudhatun Naim yang berada di kediaman Al-Maghfurlah, keluarga besar Al-Maghfurlah Abah Haji Muhammad Naim yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Amin. Pagi hari ini kita masih berada di Ahad yang kelima. Jadi ngaji kita adalah kitab Fathul Mu'in, Fiqih di dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, yang pada pagi hari ini kita masih membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan mandi besar. Bagi yang membawa kitab terjemah bahasa Jawanya, halaman 118, bagian paling bawah. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan wonten kitab Fathul Mu'in, qala al-muallif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa asrari fid dharain amin. Ila an qala walau tawaddo'ah, seandainya orang yang mandi besar itu tawaddo'ah, melakukan wudhu, athna al-ghusli, di tengah-tengah ketika dia mandi besar, au ba'dahu, atau kemudian ba'dahu ay ba'dal ghusli, rujukannya dhamirnya hu kembali ke al-ghusli, au ba'dahu, atau setelah mandi besar, jawabannya lahu, hasola, niscaya telah mendapatkan hasil, lahu, bagi orang yang berwudu itu, aslu sunnati, asal kesunahan. Lakin, akan tetapi, al-afdalu, yang lebih utama, takdimul wudu alal ghusli, tetapi yang lebih utama mendahulukan wudu, baru kemudian mandi besarnya yang wajib bagi dia. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maksud daripada ungkapan yang ada dalam kitab Fathul Mu'in ini dikatakan gini: seandainya ada orang yang mandi besar, ya, andai kata ada orang yang mandi besar, ketika kemudian dia mandi besar itu, di tengah-tengah mandi besarnya yang belum selesai, dia sisipkan wudhu. Di tengah-tengah mandi besarnya itu dia sisipkan wudhu. Itu makna dari lau tawaddo'a athna al-ghusli. Di tengah-tengah dia mandi besar, dia sisipkan berwudhu, kemudian dilanjutkan mandi besarnya. Atau pakai au itu litakhir, milih, atau begini, dia kemudian ya mandi besar dulu, setelah mandi besar itu kemudian baru diakhiri oleh wudhu. Nah, begitu itu hukumnya hasolati sunnah. Dia sudah mendapatkan kesunahan mandi besar, yaitu berwudhu. Mau ditaruh di tengah-tengah mandi, wudhu dan lanjut mandi, itu sudah dapat kesunahannya mandi besar, yaitu wudhu. Atau setelah mandi selesai baru wudhu, itu juga kemudian mendapatkan kesunahannya mandi besar berupa wudhu. Akan tetapi, walakin, yang paling afdal, paling utama, takdimul wudhu alal ghusli. Sing paling sainiku afdal ya wudhu dulu, setelah wudhu baru mandi besar. Loh,
Kalau di tengah-tengah mandi besar kita pegang anu kita, batal wudhu, bagaimana? Ya nanti setelah wudhu, setelah mandi besar, wudhu lagi. Tapi bukan wudhu kita bagian daripada sunanul husli, wudhu yang memang tujuannya menghilangkan hadas kecil. Dalam proses mandi tadi kita pegang itu. Ya kan biasanya mau gak mau kesampluk aja ya. Ya kayak nak omong sama ya. Lah ke kotik terlalu ringan aja. Ya. Nah, jadi di antara kita kan ya begitu akhirnya. Ya. Nah, ketika itu proses seperti itu, ya, kemudian di tengah kemudian ya, sehingga salah satu sunnahnya mandi besar wudhu, baik dia batal atau tidak batal wudhunya, sunnah wudhu yang di depan ini bukan untuk menghilangkan hadas kecil, tapi merupakan bagian daripada mandi besar. Ada sunnah wudhunya, seperti mau mandi besar mengucap basmalah, kemudian berkumur, kemudian mencuci kedua telapak tangannya dulu sebelum berkumur. Nah, hanya saja kalau mandi besar ada sunnah wudhu sebelum mandi besar. Itu sunnah dulu. Di dalam proses nanti perjalanan mandi kita ngodik, akhirnya kemudian batal wudhu. Nah, setelah mandi besar itu wudhu lagi. Wudhu kita bukan melakukan sunnah mandi besar. Wudhu kita memang kita berhadas kecil, menghilangkan hadas kecil kita dengan berwudhu. Berarti wudhu ping kali mboten napa-napa jadi. Ya. Jadi wong air ada. Kalau kemudian air tidak ada, lah ini disikapi ya nopo carane ketika mandi kita tidak sampai megang. Ya, tapi biasanya angel ngoten niku. Ya, niki. Nah, paham ya, Din? Jadi menaruh wudhunya ini mau ditaruh di tengah boleh, ditaruh di setelah wudhu, setelah mandi besar boleh. Tapi afdalnya proses sebelum mandi itu ada wudhu sunnahnya dulu. Sampun. Depan sebelum wudhu gak dijalani, tengah-tengah wudhu ya gak dilakoni, manten-manten ya mboten wudhu umpamane. Wa yukrahu tarkuhu. Nah, ini. Dan dimakruhkan tarkul wudhu. Wa yukrahu dan dimakruhkan tarkuhu tarkul wudhu, dan dimakruhkan kula panjenengan iki andai kata mandi besar meninggalkan wudhu niku hukumnya makruh. Nah, artinya wudhu yang sunnah niki lho jadi makruh. Lek wudhu jenengan batal menghilangkan hadas kecil harus itu urusan lain tadi. Inilah wudhu yang satu paket merupakan sunnah-sunnahnya mandi besar. Lek jenengan tinggal ketika orang itu mandi besar, hukumnya makruh. Anda meninggalkan satu sunnah mandi besar dari banyak sunnah. Sampun, niku ibaratnya berhenti sampai di situ. Paham ya, Dirin? Ibarat berikutnya, wayanwi, ya, dan seseorang yang mandi besar itu berniat bihi dengan wudhu yang dijalani baik di depan sebelum mandi besar atau di tengah tadi, tengah-tengah mandi, atau setelahnya dia berniat dengan wudhu itu sunnatal husli, ya, sunnatal husli, niat melaksanakan sunnah mandi besar. Jadi saya berikan catatan dari wudhunya ini bukan menghilangkan hadas kecil, golek sunnah hadas gede, salah satunya wudhu. Sekalipun sunnah mandi besar itu baca basmalah, berkumur,
sebelum berkumur cuci tangan dulu, telapak tangannya. Mungkin ada istinsyaknya, ya itu bagian daripada sunnah-sunnah mandi besar. Nah, salah satu sunnah mandi besar itu sebelum mandi besar disunahkan wudhu dulu. Betul tadi, paham ya? Nah, jadi ya dalam proses orang yang hidup maupun orang yang mati, ya kalau nanti jenengan ditanya, "Lang wong mati ku wuduhe napa?" Nggih sunah diri, karena satu paket dengan sunah-sunahnya mandi besar. Tetapi kemudian tirose niatnya wajib. Iya niati wajib karena harusnya yang berniat itu yang bersangkutan, orang yang mandi. Karena orang yang dimandi sudah tidak bisa niat karena bukan mukallaf, jenazah, mayit, maka kula pengen yang meniatkannya. Lulek saman gak niat, yaitu tidak dikatakan sunnah wudhu. Makanya ya yang namanya wudhu itu memang sunnah, tetapi niatnya wajib cek oleh ganjaran sunnah wudhu. Ngerti nabi? Ini seringkali ditanyakan, ya ada yang mengatakan kok aneh ya, mandi besarnya wajib tapi sunnah, niatnya kok sunnah, sedangkan wudhu sunnah tapi niatnya wajib. Kata Imam Suyuti, ini al-laghzul masyhur, teka-teki yang tebak-tebakan yang terkenal, salah satunya niki ya sesuatunya wajib tapi niatnya sunnah, mandi besar bagi orang yang memandikan jenazah. Wudhunya sunnah tapi niatnya wajib. Lo kok bisa ya? Lo bisa. Andai jenengan boten niat tapi prosesnya mandi besar, ya sudah. Karena satu paket ketika orang yang meninggal itu, ada orang meninggal, bagi orang-orang yang hidup dia wajib melaksanakan fardu kifayah. Nah, ketika panjenengan kemudian melaksanakan memandikan itu, ya, dalam rangka kemudian orang itu kemudian melaksanakan mandi, ya, seluruh tubuhnya jenazah tersiram air, berarti Anda sudah melakukan sesuatu yang wajib. Ya, nanti kemudian kain kafan, mensolati, menguburkannya itu satu paket namanya tajhizul janaiz. Ya, merawat jenazah hukumnya fardu kifayah bagi yang hidup. Nah, karena satu paket ini kemudian seharusnya wajibnya bagi yang bersangkutan, tapi karena dia tidak mampu, maka kita yang melaksanakan. Maka bagi kita, karena wajibnya bagi jenazah, begitu jenazah dimandikan, berarti wajibnya yang satu selesai. Lah kita supaya dapat ganjarannya memandikan, niat ono hadirin. Nawa itu kita kan bukan niat mandi kita, memandikan jenazah. Lah niku sunnah niku. Seandainya kemudian jenazah dimandikan jin, bukan manusia, ya sudah gak apa-apa. Jin itu juga mukallaf. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dulu disebut, bukan manusianya. Ini kan kelompok manusia. Ya nih. Jadi jin dulu ya, artinya umpaman si ngedusi memandikan jenazah itu jin, ya pun sah. Lah itu diniati omong gak jin, ojo takon, ya takono jin ya. Ya nggak usah ditanyai karena apa kemudian, kalau sudah dimandikan ya sudah. Ya, wong itu sunnah. Karena bukan untuk kita. Kalau kita menghilangkan hadas kita, wajib aja. Tapi orang yang tidak mukallaf itu wajib dilaksanakan mandi, dilaksanakannya mandi. Sedangkan mandi bentuknya seperti itu. Sedangkan niatnya mandi supaya awake dhewe sing ngedosi oleh ganjaran. Ngoten berarti innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Karena itu
Kemudian berkaitan dengan apa itu? Ya, berkaitan dengan wudhu. Seperti orang hidup yang mandi besar, wudhunya itu bukan wudhu menghilangkan hadas kecil, bukan wudhu melengkapi sunnah-sunnahnya mandi besar. Berarti wudhunya disunnah, baik yang hidup maupun yang mati wudhunya sunnah. Tapi niatnya wajib bagi kita yang mandikan supaya nopo cek oleh ganjaran. Itulah jadi. Sebab ketika kula pengen gak diniati, ya wis dianggap awake dhewe nyiram-nyiram tok mawon ten mayit. Ya, jadi itu baik bedanya. Ada ustadz yang lain, kok iso ustadz ya? Wong mandinya wajib apa itu, kemudian niatnya kok sunnah. Sebab ya niku dalam orang yang hidup niki seharusnya bagi orang lain yang niat mandi ya yang bersangkutan. Tetapi karena bersangkutan kemudian tidak mampu mandi, dia dimandikan. Nah, karena dia dimandikan itu, maka ya, karena dia dimandikan, berarti bagi kita nggak ada keharusan untuk niat. Contohnya ada orang yang diwudui, sing niat bukan sing mewudui loh, sing wudu aja nih. Ayo niat tak wudui. Karena hukumnya sunnah, sebab jenengan kondisi sakit yang nggak bisa tak wudhui. Sing niat yang bersangkutan. Loh, sing niat yang bersangkutan. Nah, sedangkan orang yang meninggal dikongkon niat gak iso. Umpama dikongkon niat iso, blayu sing ngetus ya. Nah, karena tidak bisa niat, kemudian kan ini hukumnya sunnah, supaya yang memandikan oleh ganjaran, maka wajib diniati supaya dapat pahala. Saja ini fikih niku ngoten. Ya, sehingga kalau di sini dikatakan ya bagi kita sudah jelas. Ya. Jadi gambaran kita mewudhui mayit dan sebagainya bukan menghilangkan hadas kecilnya mayit, jadi nggak ada hubungannya. Ya, karena sudah dimandikan besar itu, hadas besar kecilnya katut kabeh selesai. Dan mewudhui mayit itu tidak harus diniati. Loh, karena satu paket sudah jadi fardu kita. Tapi diniati ganjaran bagi yang memandikan. Sebab sakjane ya yang wajib mandi niku adalah ya mayit dewe. Ya. Asbabul ghusli, sebab-sebab mandi dan safinatun aja ya termasuk al-maut, kematian. Berarti sakjane sing niat itu ya sing mati. Karena kemudian sing mati sudah tidak wajib karena dia sudah meninggal. Ya kalau begitu yang hidup pun juga nggak wajib. Tapi cek oleh tetap ganjarani memandikan ini mayit itu diniati oleh orang yang hidup. Ngoten berarti. Ya, sampun insyaallah pun paham iki. Kembali kepada bahasan iki, wayanwi, dan orang yang mandi besar tadi berniat bihi, dengan wudhunya itu sunnatal ghusli, niatnya melaksanakan sunnah mandi besar, bukan niat menghilangkan hadas kecil. Betul tadi. Jadi wudhunya orang ini di awal wudhu, di awal mandi besar, sebelum mandi besar, dia berwudhu, niatnya adalah melaksanakan sunnah mandi besar. Dengan catatan dan kitab apabila tajarrodan, sepi atau kosong, janabatuhu, janabahnya, junubnya, anil asghari, dari hadas kecil. Jadi kalau orang itu sekedar junub saja, loh opo iso junub gak kemudian gak hadas kecil, ya mungkin hadirin kemungkinannya adalah dia ihtilam, bukan hubungan suami istri. Kalau itu sudah pasti asghar saakbari katut kabeh. Tetapi ini maksudnya bisa jadi ihtilam, dia bermimpi tahu-tahu keluar mani. Ya, jadi kalau begitu ya berarti ya
berarti kemudian bagi dia ya berarti menanggung hadas besar saja. Loh lah, tidurnya itu apakah tidak kemudian menyebabkan hadas bisa jadi itu. Tapi ada tidur kok dengan menetap begini ya gak batal wudhunya kan mungkin. Tidur dengan duduk yang menetap gini ya sing panjenengan biasa lakoni ten Jumatan itu tadi ya kadek kayak opo ya opo kayak jenengan ya kula gini ngali kok jamaah kabeh ya mosok ati tak kula balang ambek pangkate khotbah kan gak enak Dit ya nah jadi ya orang yang tidur dengan mumakin mak'adahu menetap pada tempat duduknya berarti tidurnya tidak membatalkan wudhu. Pas tidur pada posisi seperti ini kok kemudian dia ini ihtilam, ya namanya manusia ini ya ihtilam ya kemudian keluar mani ya berarti kan dia menanggung hadas besar tapi tidak hadas kecil. Bisa jadi seperti itu. Atau ya seperti itu atau begini. Ya, katakanlah dari tidur biasa. Ya, kemudian dia ini karena dia tidak langsung mandi supaya dia bisa makan, bisa minum, wonten kitab Risalatul Mu'awanah Habibtul Haddad itu diceritakan bagi orang yang kondisinya junub tidak langsung bisa mandi besar menghilangkan hadas besarnya maka diringankan idealnya sebab dengan kondisi junub itu al-malaikatul hafadhah malaikatul rahmah yang biasanya nyedek di seputar dia itu menjauh hadirin. Menjauh itu yang dekat nanti setan. Nah, supaya malaikat itu datang lagi, ya, ngerubungi dia lagi, maka ketika dia katakanlah ngapunten baru saja berhubungan dengan istrinya tidak langsung bisa mandi besar, ya, maka disunahkan baginya yang pertama membersihkan ngapunten hadirin iki fikih membersihkan anunya sampai bersih pokoknya sisa-sisanya dibersihkan setelah itu dia berwudu supaya apa andai dia melakukan aktivitas biasa itu masih dibolehkan kemudian dia kondisinya haus dia minum nggak apa-apa karena sudah dibersihkan dan wudhu sekalipun kondisinya junub dia makan nggak apa-apa lah terus kalau tidak kondisi gini gimana ngeten orang pada posisi junub sik durung wudhu belum membersihkan ini kemudian makan minum itu makruh dan wonten kitab Kasyifatus saja yusabbibul faqr menyebabkan kefakiran ya dodol rugi tok jangan-jangan itu itu jadi bisa jadi begitu itu jadi menyebabkan kefakiran ngoten niku ya jadi ini hanya berlaku bagi yang junub kalau ibu-ibu yang haid nifas mboten hanya niku wau ditujukan pada yang junub idealnya kalau posisinya junub nggak langsung mandi besar supaya malaikat tetap datang bersama kita lagi bersihkan anunya panjenengan berwudu setelah itu mau makan boleh mau minum boleh mau gitu lagi ya boleh hadirin no, itu kan urusan jenengan tergantung jadwal dan kemudian ya yang punya jadwal kan panjenengan piyambak itu ya nah ini bisa jadi terjadi sehingga kalau kemudian seseorang yang mandi besar sebelum mandi besar niat melaksanakan wudhu
wudhunya harusnya diniati sunnatul husli, apa itu sunnah bagian daripada sunnah mandi besar, dengan catatan apabila junubnya tidak sedang menanggung hadas kecil. Wa illa, kalau tidak demikian, artinya ya junub, ya hadas kecil, bihi dengan apa itu, dengan wudhu itu, maka raf al hadasi, niatnya memang diganti. Niat apa? Raf al hadafil asghari, nawaitu ketika wudhunya ini memang niatnya menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Jadi awal wudhunya ini sudah diniati nawaitul wudhu'a li raf'il hadafil asghari fardhan lillahi ta'ala. Ketika junub plus berhadas kecil. Sehingga kemudian dalam proses mandi, kalau sampai kemudian dia tidak bisa tidak menyentuh anunya, kemudian dia boten wonten sing menyebabkan batal wudhu, nggih boten usah wudhu mandi. Tapi di tengah-tengah mandi besar dia pegang anunya, dibersihkan dan kemudian mudik sing batal wudhu, atau tengah-tengah wudhu ngentut ngapunten, ya nanti selepas mandi besar ya wudhu lagi, ya raf'ul hadafil asghari lagi. Ya, begitu. Jadi saya katakan lagi, wudhu di awal mandi besar itu diniati wudhu sunnah, dengan catatan ketika dia sekedar junub tapi tidak berhadas kecil. Loh, kalau berhadas kecil Ustaz, ya diniati menghilangkan hadas kecilnya. Sampai kemudian dia mandi, di tengah-tengah mandi kok batal, megang, ngentut dan sebagainya, mantun mandi besar, diharuskan tetap wudhu lagi untuk menghilangkan hadas kecilnya. Paham gak ini? Nah, paham gak ini? Kan harus jawab. Kemudian ya, au nahwihi, atau yang semisalnya itu. Kenapa ngeten hadirin? Niki lho, ulama kita niku hati-hatinya mengajarkan kepada umat digolekno sing muktamad, ojo sampai orang awam itu mendapatkan pendapat yang lemah, yang rada abot didik tapi mantap. Saya bacakan di sini. Khurujan, ya, karena tujuannya apa? Khurujan, untuk keluar, maf'ul mutlak. Khurujan, untuk keluar, min khilafi mujibihi, dari khilaf ulama mujibihi yang mewajibkan wudhu, al-qaili, yang menyatakan bi'adamil indiraji, tidak bolehnya indiraj, disisipkan wudhu itu di tengah-tengah mandi besar. Jadi ada sebagian ulama, ya bisa jadi, coba niki syarahnya, hasiahnya disebut mboten niki siapa yang mengatakan ini. Nih. Nih. Sebab ada ulama yang mengatakan begini. Ini ada pendapat. Inna khurujal mani yang kudul wudu'ah. Jangankan keluar air kencing yang menyebabkan batal wudhu, orang keluar mani itu juga batal wudhu. Menurut pendapat sebagian ulama. Bagi kita kan lek keluar mani boten, kita fikih kita. Loh, tapi itu boten, ada pendapat yang mengatakan tidak saja kencing, keluar air mani pun kemudian bisa batal wudhu. Kalau sudah begitu, wudhunya yang di awal ini, di awal diusahakan dilakukan wudhu, diniati sekali menghilangkan hadas kecil. Niki hati-hati nih ulama. Ya, jadi kita niki hadirin ya,
ya dipaskan itu dengan kitab-kitab kita ini, ya apa awam itu bisa ngelakoni gak sampai salah kemudian salah jalan. Sama di awal mandi besar wudu, ya dengan niatan kemudian Anda melaksanakan sunnah mandi. Tapi kalau Anda ragu kemudian khawatir, yang penting Anda ini kemudian loh kok tidak diniati langsung raf'al hadatsil asghar. Loh ini kan yang muktamad sunnah. Sedangkan yang wakilah ada yang mengatakan keluar mani pun batal wudu. Maka dipasang di awal ini ya sunnah supaya kita melakukannya. Ya. Kemudian kalau kemudian kita tidak melakukannya, merasa gak batal wudhu sampai selesai, yosik menurut pendapat yang khilaf nihiwau, Anda dikatakan masih menanggung hadas kecil. Berarti Anda hadas besar oke hilang, tapi hadas kecil Anda masih ada. Ya, sebab ada pendapat diawali dari wudhu, hadas kecilnya dihilangi, kemudian hadas besarnya dihilangi, niki sempurna. Dan pendapat, jangankan pendapat ulama di luar mazhab Syafi'i, dan mazhab Syafi'i itu kemudian khilaf-khilafnya ada. Hanya saja yang disodorkan kepada kita sing muktamad. Niki dawuh pun guru kita Al-Maghfurlah Al-Habib Alwi bin Salim Al-Idrus, awam itu lah iso dikai sing muktamad, sing kuat. Sebab gayane awam itu dikek kuat, niki sik kadang-kadang ngenyang golek isore. Lah, lek sing golek isore iku sik ana adirin. Tapi lek dikai wakilah sing dhaif isore mau nduk palsu, wis gak ana adirin. Lah, iku sik mudun iku sik ana sing olehno. Sekalipun tidak disebutkan itu. Tapi kemudian digolekno dhaif, ya di bawah dhaif enggak ada deh. Ya ngawur berarti. Ya. Ini loh hebatnya. Hati-hatinya ulama. Dan ulama begitu di akhir zaman buatan kanda di akhir zaman. Singen kiai habaib nggih ngoten sedanten golek sing hati-hati kabeh. Sebab membimbing umat itu digolekno sing hati-hati. Sebab mereka mas'ul fil akhirah. Sampai umat ngelakoni salah sebab fatwanya dia, sebab ngajinya dia, yo sing tanggung jawab akhirat dia gitu. Ya, makanya mereka hati-hati. Ya, soal kemudian ojo ngaji itu keras, bukan keras hadir, tegas sesuai dengan realnya. Kereta api ya harus naik rel hadir. Ojo sak kuwarepe dhewe ya dene. Ya kan hadirin, lek mobil sak karepe dhewe rada mliyuk-mliyuk iki. Lek kereta api yo jalan wis kudu tegas hadirin. Tapi biasanya sing numpak kereta api asal gak bolak-balik mandek lebih cepat teko hadirin. Ya, nompo malih wus. Ya, itu sekalipun bermasalah. Ya, artinya kalau kita kemudian mengikuti yang muktamad, lebih cepat kita akan musuh kepada Allah. Itulah hadirin. Ya, itu. Hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi sampai bi adamil intirat, itu titik selesai. Kemudian ya, selanjutnya kemudian yang ketiga nih, ibarat yang ketiga begini. Walau dan seandainya ahdatsa seseorang itu berhadas. Walau ahdatsa dan seandainya seseorang itu berhadas ba'dar tifai janabati a'dha'il wudu'i, ba'da setelah irtifai terangkatnya janabati a'dha'il wudu'i, junub di anggota-anggota wudhunya, lazimahul wudu'u, maka wajib bagi dia melakukan wudhu murattaban, yang kemudian murattaban bin niyati,
yang ditertibkan, diurutkan dengan niatnya melaksanakan wudhu. Titik di situ. Artinya niku wawah. Ketika proses mandi besar, sakdurunge mandi besar ini ya, atau tengah-tengah mandi besar, dia sudah mandi besar hadirin. Jadi untuk anggota wudhu maupun yang lainnya, junubnya sudah terangkat dengan mandi besar. Tapi proses mandinya tadi, pegang anunya, tengah-tengah wudhu tadi kemudian dia ngentuh. Nah, berarti ya yang demikian itu di sini dikatakan kalau mungkin hadas junubnya terangkat dari anggota-anggota wudhu, tapi dalam proses wudhu, dari proses mandi besarnya tadi, dia pegang hal-hal yang menyebabkan wudhu, lazimahul wudhu, maka wajib setelah mandi besar wudhu lagi. Tentunya murattaban biniyati, ya ditertibkan, ya kemudian diurutkan dengan niatnya terlebih dahulu. Jangan satu paket dengan ya siki ambil atus gede mboten. Atus gede niku ada niatnya sendiri. Wudhu setelah mandi besar dalam rangka menghilangkan hadas kecil dalam proses mandi tadi, itu juga kudu diniati dewe, pakete dewe-dewe. Lek sing wudhu yang tadi itu paket lengkap, niki paket hemat tadi. Nah, niki. Ya. Jadi niki wau untuk menghilangkan hadas kecil. Intinya sing paling hati-hati, panjenengan wudhu di awal boleh, nggo cukup sunahi, idealnya wudhu, mantun ngoten atus gede, mantun ngoten setelah selesai wudhu lagi pun ngoten. Itu paling gampang. Berarti wudhunya 2 kali, mboten napa-napa dhewe. Mboten napa. Kan mboten napa nari? Nggih. Unek mantep. Jadi ini menjadikan catatan kita pun carane sing gampang ngoten. Sadurunge atus gede ya wudhu, tapi niati golek sunahi atus gede. Proses mandi besar sampai selesai. Setelah itu dikhawatirkan batal pegang andus, wudhu lagi menghilangkan hadas kecil. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, penutup yang terakhir ibaratnya, setelah itu kita buka pertanyaan. Termasuk kesunahan dalam proses mandi besar, fata'ahudu ma'atifah. Kita terjemahkan, kemudian memperhatikan, ta'ahud niku memperhatikan, ya. Fata'ahudu ma'atifah, kemudian memperhatikan lipatan-lipatan tubuhnya, ya. Jadi kemudian dia memperhatikan lipatan-lipatan tubuhnya, ya. Lek ta'ahud niku teniki terjemahane rada abot, mulosoro, ya. Jadi mulosoro niku, ya, akhirnya dijadikan bahasa Indonesia juga pemusaraan jenazah niku. Jadi mulosoro niki, ya. Jadi fata'ahudu mongko nuli mulosoro ma'atifa piro-piro gauta kang ya ndelik hadirin. Delik niku nggih, delik nggih. Ya, ledak. Jadi yang lipat-lipat itu, yang terlipat. Artinya ya, kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia, fata'ahudu ma'atifa, maka kemudian memperhatikan lipatan-lipatan tubuhnya. Bagian tubuh yang ada lipatan-lipatan itu dipastikan air mandi besar harus sampai di sana. Kalau belum, berarti adus gede ini dianggap kurang tepat. Bukan nggak sah, belum sempurna. Berarti ada hadas besar yang masih nempel. Ya, makanya kemudian lipatan-lipatan tubuh itu harus diyakinkan kena air. Contohnya apa? Kal udhuni, seperti apa itu? Kuping, ya, seperti kal udhuni, seperti telinga,
kan banyak lipatannya dia. Nah ini harus diyakinkan kemudian terkena air. Kemudian wal ibati atau wal ibiti, ngapunten hadirin, ketiak dia. Nah, ngapunten, itu ketiak ini khawatir tidak sampai tersentuh air, dikenekno banyu. Karena ketiak pun bagian daripada tubuh Anda. Masuk duduk ini, ya mati. Ya, kemudian wasurratu, ya surah niku ngapunten, ya udel niki ya. Baina surah wal rukbah ini, ya surah niku udel niki pusar. Kenapa? Bagian jero niki kan ya niki ada lubangnya, diyakinkan air sampai ke situ aja. Ya, diyakinkan air itu masuk ke situ. Kemudian lagi wal mauqi, mauqi niku adalah ekor mata. Ah ini. Khawatir airnya mencolok, di sininya masih tidak terkena air, berarti si ono junubi, ya jangan, harus kemudian ini. Dan juga ini ya ngeten iki juga dibersihkan nanti, ya ekor mata ini ya sekaligus sak paket sak KTI, ya itu juga harus dihilangkan juga, ya satu paket ini ya itu kesuwen wis boleh bahasa Arab kesuwen. Ya, jadi ekor mata kemudian pokoknya lipatan-lipatan itu ya. Kemudian lagi wa mahalli syikin, ya wa mahalli syikin apa? Kadangkala ya Allah yahfazna wal muslimin, ada orang itu kemudian karena kemudian kakinya atau bagian tubuhnya kemudian merekah, terbuka diri, mungkin karena panas, itu kemudian rotok buka karena sakit, ya akhirnya sakit ya, lah bukanya ya terbukanya bagian tubuh di kaki, ya niki, ya niki itu kemudian terbuka, seharusnya tertutup kemudian terbuka, itu sudah dikatakan bagian luar, wajib kemudian dibasuh. Ya, panjenengan kan kabine bersih-bersihan ini, ya, kalau kadang-kadang pecah-pecah ini gitu, pecah-pecah ini. Kalau ibu-ibu, masya Allah pun, halus, karena bukan dino kena skincare, ya, kan, ya niki, ya, kalau niki pun kasarnya dan niki, nah, niki ketika pecah-pecah niku, lah pecah niku bagian luar, wajib kemudian ketika mandi dibasuh, niki. Kemudian lagi wa ta'ahudu usuli sya'rin. Kemudian tidak kalah pentingnya, ya, tidak kalah pentingnya di sini dikatakan ya wa ta'ahudu usuli sya'rin, memperhatikan ya, memperhatikan usuli sya'rin, bagian-bagian bawah akar rambutnya dimanapun saja, diyakinkan pokoknya sya'ron wa basyaron, baik rambut dimanapun saja, kulit dimanapun saja, harus wajib terkena air ketika mandi besar. Maka lipat-lipatannya diperhatikan, kemudian bagian bawah rambutnya diyakinkan kemudian terkena air. Nah, itu semuanya harus yang seperti itu. Summa, ya, kemudian ghaslu ra'sin, kemudian membasuh kepalanya ini bil ifadati, ya, bil ifadati, dengan keseluruhannya, ya, kemudian keseluruhannya, jangan dipilah-pilah. Kalau wudhu kan sekedar mengusap saja masih kak bobo. Kalau mandi enggak, wajib kemudian dihoslu, dibasuh semuanya, diyakinkan semuanya ini ya harus terkena apa itu air. Niki. Kemudian lagi ba'da takhlilihi
setelah kemudian takhlilihi disela-selahi. Ngapunten tadi saya cepot nih ya. Jadi di apa itu diginikan ya, jadi setelah ditakhlil diyakinkan bagian bawahnya semuanya nih ya. Ngapunten rambutnya ngeten ya. Ya, jadi seperti itu ya. Ya, jadi seperti itu. Mungkin ada yang rambutnya lebih banyak, Mas sudah coba. Ya, mungkin ini rambutnya lebih akeh. Ya, ya seperti ini. Ya, rambut kok berantakan. Ini rambut atau rumah tangga artis. Ya, jadi semuanya ini kemudian ya ini di bawahnya nih jadi semuanya kemudian dibasuh. Sambut. Ya, contohnya seperti itu tadi. Ini ingkana alaihi sya'run, apabila pada kepalanya itu ada rambutnya. Ya ada kepala yang tanpa rambut, dia ada. Ya. Rupanya yang guyu ini kroso gitu. Ya. Buat aku ya kumpulku tak cekal daripada gue sama kumpulnya buka itu boten ya. Nah apabila kemudian ada rambutnya, loh kalau tidak ya sudah, kulit kepala itu ya namanya basyarah ya, basyar itu ya termasuk kulit kepala, wajib semuanya terkena. Kemudian dikatakan di sini wala tayamunun fihi li ghairi aqta'u ya, dan kemudian di sini dikatakan wala tayamuna, kalau di sini gitu, kalau di sini wala tayamuna, dan tidak ada bahasa kanan dulu fihi ketika mandi besar ya, baru kemudian kiri dulu, itu berlaku bagi siapa ya, li ghairi aqta'a, untuk selain orang yang aqta'a, yang terputus tangannya atau terputus kakinya. Dalam proses mandi besar memang tetap disunahkan yang tayamun dulu bagian kanan, tangan kanan dulu baru tangan kiri, kaki kanan dulu bagi kaki kiri. Tapi kalau memang kakinya cuma satu, ono mek kiri tok, ya wis iku ae. Tangannya cuma satu kiri saja, ya sudah, kanannya nggak ada Ustaz, ya sudah, nggak ada istilah tayamun. Bagi panjenengan tetap nawa itu ya, tetap rentek hati, ya Allah saja nih kula kepin tayamun tapi tangan ini kita ya Allah, ya sudah, Anda tetap dapat ganjaran oleh niat kepingin membasuh tangan kanan, kaki kanan, tapi nggak ada, ya sudah ya. Ini kemudian menjadi catatan kita. Terakhir niki summa, kemudian ghuslu syiqqin aimana summa aisara, termasuk bagian sunnah itu tubuh kita ini satu ini ya, syik itu belahan tadi. Artinya dalam mandi besar itu tubuh kita seakan-akan terbelah jadi dua. Ada syikin aiman, belahan sebelah kanan, ada kemudian syikin aisar, belahan sebelah kiri. Idealnya kalau mandi besar sebelah kanan dulu diselesaikan, setelah itu baru sebelah kiri kalau bisa. Itu ya, ketika mandi pokoknya sebelah kanan dulu, baru kemudian gosok-gosok yang sebelah kiri. Nawaitunya seperti itu, sekalipun boten terlalu ngoten boten, tapi kurang lebih seperti itu. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sampai wadalku, insyaallah kita sambung pada pengajian berikutnya. Sampai di sini hadirin. Ini kita sunah-sunahnya banyak hadirin. Ya, namanya mandi besar. Ya, masih perlu pembahasan lagi. Dan bahasnya ini penting hadirin. Sebab lek wudu'e gak tepat,
mandi besar nggak tepat, berarti masih nanggung hadas. Berarti ada syarat sholatnya belum terpenuhi, digunakan sholat, gak sah sholatnya. Dan itu bukan sekali, bertahun-tahun koyok ngono. Terus ya apa ini? Jadi ternyata ngaji ngeten ini penting. Nah, karena pentingnya ngaji ngeten, ya setan sing teko niku akeh adine. Sehingga jenengan dibuat gak fokus. Kadang-kadang dibuat lungguh itu langsung ngantuk. Ya, kemudian ketok tembok, kemudian langsung bablas. Ya itu lawan setannya begitu kan. Sampai saged wudhu dengan benar, adus gede dengan benar, rugi setan hadirin. Ya, sampai panjang benar, syarat sholatnya terpenuhi dengan benar, sholatnya sampai sah. Loh, ini sing merugi setan. Monggo kita merugikan setan terus ya dengan kita kemudian jihad ngeten iki jihad hawa nafsu jadi ya niki saya kira demikian ini. Nah, supaya kemudian tidak ngantuk tekodok dulu langsung kopi ono kemudian teh ono mengatasi niku. Lo sik ngantuk ae yo tambah ono teh ya. Ya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, cukup sampai situ hadirin. Insyaallah kita sambung pengajian berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak-bapak dulu mau tanya boleh, ibu-ibu siap, monggo persyaratkan, monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disebutkan bahwasanya di awal kita wudhu, mandi dan wudhu kembali. Pertanyaannya adalah dengan penggunaan sampo ataupun sabun, apakah itu juga diperkenankan di dalam proses mandi janabah ataupun wudhu? Pertanyaannya bagus dari beliau Ustaz Fatan. Beliau dalam proses mandi besar ini menggunakan sabun, sampo, jenengan singen sabun kodok, sebab dicekel bolak-balik merusut tadi. Ya. Jadi kalau kemudian pakai seperti itu, apakah kemudian diperkenankan? Kalau bahasa diperkenankan boleh, jadi diperkenankan. Tapi idealnya cara penggunaannya kalau bisa ini dibasuh dulu semuanya tanpa menggunakan sampo, semuanya pakai wudhu. Yang sunnah nih mandi besar ini pakai semua dibasahi dulu, diyakinkan bahwasanya basyaran wa sya'ran terkena semua air. Sudah yang begitu kemudian pakai sampo lagi, sabun ya. Kemudian karena tadi sudah selesai menghilangkan hadas besarnya, berarti pakai sampo itu kemudian hanya untuk kesempurnaan. Setelah itu dibilas lagi. Dibilas lagi itu bukan menghilangkan hadas. Sebab kalau itu yang pertama, air yang bercampur dengan sampo, air yang bercampur dengan sabun, berarti airnya nanti mustakmal. Ya, kalau mustakmal tidak bisa digunakan untuk hadas besar. Makanya airnya biasa dulu sampai selesai, baru kemudian dikai sampo. Kalau harus kemudian menggunakan sampo dan sabun dulu, monggo. Tapi setelah dibilas, diulangi lagi. Sebab yang pertama tadi Anda menggunakan air yang kecampuran sampo, mustakmal tadi. Ya, jadi penggunaannya sampo dan seperti itu. Ya. Zaman dulu ketika masih belum ada sabun, daun bidara yang dipakai ya untuk menguatkan kulit, baik untuk orang yang hidup maupun untuk orang yang mati. Tapi daun bidaranya ditaruh di tengah, dibilas dulu semua, baru digosok-gosok daun bidara, dibasuh lagi. Ya, tapi berarti yang dibasuh lagi itu bukan untuk kemudian menghilangkan hadas,
Sebab bisa jadi kecampuran dengan yang lain mustakmal. Itu sudah selesai di awal. Caranya ngapain? Penanya kedua. Boleh Haji. Enggak apa Haji? Enggak, itu. Jenengan yang ketiga. Memandikan jenazah maupun niat lapatnya memandikan jenazah atau wudunya. Ya. Untuk jenazah ini. Ya. Niatnya ya, kalau kemudian untuk memandikan jenazah berarti nawaitul husla lihadhil jenazah atau lihadhal mayyit fardal lillahi ta'ala, untuk memastikan saja bahwasanya bukan niatnya yang sunnah tapi mandinya itu memang wajib. Nah, sedangkan niatnya untuk yang apa, tapi panjenengan niat itu pakan apa itu niatnya kan apa itu di dalam hati. Pakai bahasa Indonesia pun boten apa. Niat ingsun ya ngedusi mayit fardu karena Allah Ta'ala. Disampun cukup. Lah yang wudhunya Ustaz, niat ingsun ya mewudhui mayit ya sunnah karena Allah. Wudhunya kan sunnah. Sekalipun berniat itu wajib supaya panjenengan oleh ganjaran itu. Ngoten kurang lebih caranya seperti itu. Monggo yang ketiga masih bapak-bapak, setelah itu siap ibu-ibu. Monggo jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mandi semuanya ada orang yang punya lengkap mungkin nggak punya tangan gitu. Kalau membersihkan sela-sela itu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bisa jadi di antara kemudian ya ada di antara mungkin orang itu dia menanggung hadas besar, kebetulan dia nggak punya tangan. Nah, ketika dia tidak punya tangan, bagaimana kemudian dia membersihkannya? Nah, cara membersihkannya biasanya ini bagi penyandang disabilitas, orang yang ngapunten yang cacat, pikiran kita ya apa ya caranya ya. Padahal dia sudah punya cara sendiri. Contohnya dia pakai kaki ya dia. Dengan duduk, lah nulis saja dia bisa kok. Nulis saja dengan kakinya dia bisa. Makanya fikihnya nanti panjang. Bagaimana yang ditulis itu kalau dia nulis dengan menggunakan kaki, tapi yang ditulis ayat Quran, hadis Nabi, niku ada unsur istihanah, ya karena dia alatnya kurang lengkap seperti itu, ya tidak. Dan kedua kembali kepada niatnya, nggak ada niatan itu. Inilah yang suatu ketika ya ulama-ulama muda Jawa Timur itu dikumpulkan di Hotel Savana 2 hari ya. Program nasional dari UB dan pemerintah kerjasama dengan LBM se-Jawa Timur dan LBM Provinsi Jawa Timur menggabungkan pusat dengan PBNU itu apa? Kita 2 hari itu membahas tentang fikih disabilitas. Jadi supaya orang-orang sahabat-sahabat kita yang berkebutuhan khusus itu punya dasar fikihnya. Karena mereka kepingin itu. Ya, akhirnya ada proyek nasional, kebetulan kami yang ikut ya membahas itu. Ya, terus di sana bagi orang yang berkebutuhan khusus ini ternyata ketika kita bahas kurang lebih ada 60 dari Jawa Timur itu yang datang itu, yang pusat itu ada 3 atau 5 ya dari PBNU pusat. Nah, di sana, nah ternyata kemudian yang mendengarkan dan ingin menceritakan kisah itu penyandang disabilitas yang ternyata mereka bukan orang biasa deh. Yang satu ngapunten kakinya pincang, ternyata dosen pasca sarjana di UGM. Dia
kemudian ternyata dia ini ngapunten harus pakai kursi roda, tapi dia berusaha diri, dosen pasca sarjana di UNER. Wah, ternyata mereka itu orang-orang pintar semua dengan berkebutuhan, dan mereka debat dengan kita. Akhirnya proyek nasional itu selesai, bukunya sudah, mereka punya buku sendiri yang diterbitkan oleh pemerintah dengan bantuan PBNU. Kita yang ikut ya, sampai kemudian di sini dibahas terakhir ke Jakarta. Itu fikihnya lengkap. Karena ternyata yang ditanyakan banyak. Ya, bagi kemudian seperti orang yang ngapunten. Ya, kemudian katakanlah orang yang datang mendengarkan khutbah Jumat. Dia gak krungu hadirin. Apakah berhak bagi dia mendapatkan di sebelah khotibnya itu yang begini-begini menjelaskan itu, kan saya gak dapat apa-apa. Apakah berhak? Lah itu yang kemudian tanyakan. Kemudian lagi ketika mereka akad nikah, kebetulan akhros bisu, ya apa akad nikah itu? Apa mek ngene-ngene tok? Lho ngoten niku wonten fikih ya. Ketika kemudian mereka beruluk salam, lah kita ini wajib jawab, ya wajib, tapi mek isyarat tok, ya wajib isoi ngono kok. Dan ketika kita beruluk salam kepada mereka, mek dijawab ngene-ngene tok, ya terima dari. Ya, itu fikih ya, Dik. Lengkap fikihnya itu, Dik. Ternyata ada fikihnya semua. Dan akhirnya saya sebagai pribadi mengingatkan kiai-kiai dan juga yang mengadakan proyek itu, semua yang ada ini ternyata selesai oleh ulama salaf. Jadi artinya di kitab-kitab kuning itu sudah terjawab semua. Jadi jangan tinggalkan kitab yang begini ini. Anda memang dosen, Anda memang, tapi kitab-kitab begini lebih penting untuk kemudian dipelajari dan jadikan pedoman. Kitab di pesantren begini sudah lama digunakan pedoman itu. Semua pertanyaan Anda ada di kitab-kitab kuning masa lalu. Kalau orang kemudian tidak mau menjawab itu, ya kita kembali langsung kepada Quran dan hadis. Ngoten niku bisa jadi karena gak iso maca kitab, ya, atau kemudian sumpek wis iki ya, semuanya ada kok hadirin jawabannya. Ya, bagaimana nanti kalau kita di planet Mars? Gak usah kitab ono usah nang planet Mars barang, ya nang polean lo jarang sama kok ada nang planet Mars barang. Iki lo jawab, ada semua pertanyaan jawabannya ada. Ulama sakit jawab semata. Ya, semua tergantung. Hanya kita kiai-kiai dulu itu mendalam sakit jawaban. Ya, akhir zaman kadang-kadang sudah karena sibuk sana sini dikira karena ada di kitab itu ada itu. Ya, ada di kitab itu semuanya ada. Pun intinya kembali kepada bisa jadi kaki yang dikendali. Saya kemudian lihat teman yang kemudian dia bertanya, coba ngapunten jenengan begini. Langsung kemudian pulpennya kemudian dia gunakan. Apik tulisannya, ngedriknya itu apik. Loh. Dan dia dosen loh, Dik. Ya, caranya begitu. Dia memang dosen berkebutuhan khusus di tempatnya begitu. Ternyata nulisnya bukan dengan dengan kaki cepat dan set. Dan dia bisa ke sini, oh bisa dia ternyata kakinya bisa kemana-mana jadi. Jadi kita bayangkan ya opo ya, jadi kita tangani lengkap. Tapi begitu orang ya dengan ketidakpunya dia akan berusaha dan jadi kebiasaan. Nah, niki. Nah, sekarang ibu-ibu yang tanya, monggo ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan Ustaz. Ini seorang ibu yang sudah menopause itu ketika puasa Senin Kamis apa harus melakukan mandi besar? Terus niatnya bagaimana? Terima kasih.
Sampun Ibu? Nggih, sampun. Jadi yang dimaksud dengan menopause tadi itu adalah seorang ibu yang sudah tidak mengalami haid atau apalagi nifas, dia sudah tidak mengalami lagi. Artinya dia sudah tidak ada halangan dalam melakukan ibadah. Kalau dia kemudian melaksanakan puasa Senin Kemis, oh bagus. Ya, di hari-hari yang sudah seperti itu, apalagi kalau bukan ibadah. Ya, jadi hari-hari itu digunakan ibadah, ya salah satunya puasa Senin Kemis. Apakah kemudian setiap Senin Kemis kudu adus gede? Nggak ada. Mandi besar itu kan ada sebabnya. Itu nggak masuk semua. Ya, berarti kalau dia menopause berarti kan boten haid, dan haid kan tidak ada selesainya. Dia nggak mengalami kondisinya tuhur, kondisinya suci. Ya, berarti dia suci terus. Sehingga bapak-bapak kerumu suci terus, wah tempak ini suci terus. Loh, sepuh Pak, sepuh iki ya. Sampun sepuh. Pun pikirannya sepuh niku ibadah iki ya Din. Kalau bapak-bapak gak tepak itu. Ya niki. Ibadah niki ya Din, ya ibadah. Jenengan nyekel tembok niku Pak. Nah, jadi hadirin ya ini. Jadi kembali kepada bahasan kita niki, boten usah, nggak harus jadi mandi besar Senin Kemis, boten usah, langsung aja puasa sunnah. Hadisnya Nabi gini, ad-dinu yusrun, agama itu mudah kok. Ya, dan tidak ada ketika seseorang itu kemudian ngeboti agama, ya, maka faghalabahu, dia akan digulung oleh agama itu. Artinya wis gak abot digawe wabot, kemudian malah kemudian tambah jauh dari syariat yang lurus. Boten usah. Kalau soal mandi biasa monggo mawon, tapi kalau mandi besar dulu Senin Kemis boten harus. Ya, apalagi kalau puasa berarti adusi bengi kangelan nanti, boten. Tidak usah. Karena dia sudah suci, ya. Sampun, ibu-ibu yang bertanya lagi monggo kalau masih ada. Sampun, boten wonten. Sampun nggih, nggih. Nek boten wonten Ustaz Faton salah hataman nggih. Pun nggih. Bismillahirrahmanirrahim.